Kepada semua para sinar yang ada di grup ini, yang ada di WA, yang jelas Guru Adu kemarin kan udah bilang kalian panugrahannya itu masih semua ada. Semua yang ada di grup ini panugrahan ilmu suksma angling dharma itu masih Ratu berikan pada kalian. Masih kalian memiliki, silakan dilatih di rumah mengeluarkannya dengan cara mengeluarkan minta izin pada Tuhannya masing-masing. Kalau agama Hindu pada Tuhannya Ratu Sang Duase, yang Islam ya Allah, yang Kristen Tuhan Yesus, atau yang agama Buddha Sang Buddha. Caranya gampang. Ratu Ide Sang Yang Widiwase mohon izin dia mengeluarkan, mohon izin hamba mengeluarkan unsur padat. Boleh pejam mata, boleh tidak pejam mata, yang penting yakin. Nanti kalau sudah terasa padat berat tangannya ini, atur suksma Ratu Ide Sang Yang Widiwase. Ini caranya. Yang kedua unsur air. Ratu Ide Sang Yang Widiwase mohon izin dia mengeluarkan unsur air. Boleh pejam, boleh juga dibuka, terserah sinar gimana yakinnya. Bayangkanlah air, nanti kalau udah terasa dingin, air sejuk, ya atur suksma Ratu Ide Sang Yang Widiwase. Kalau unsur padat itu, kalau untuk ilmunya, kalau udah terasa padat itu adalah bisa untuk pukulan padat. Kalau kita pukul orang, ya kita tanpa memikirkan ilmu padat, orang bisa luka dalam, karena ilmu padat itu kan kayak pukulan benda tumpul. Kalau kita dipukul pun orang akan mental, karena dipukul itu adalah bisa unsur padat, bisa panas, bisa angin, tergantung. Itu nggak usah dipikir. Yang jelas kalau ilmu padat itu intinya adalah ilmu yang bersifat berat. Kalau ada musuh diam di tempat, dia akan tidak bisa gerak, karena kita sudah bilang diam, berarti itu ilmu padat. Boyong ci itu kan, ada musuh berapa orang, diam ci tempat, diam. Kalau kalian tidak bisa balikin, dia tidak bisa bergerak, biar berapa orang pun. Misalnya kita diserang oleh 5 orang, ya diam ci sama kejang itu. Nah, musuh yang nyerang itu otomatis akan diam semua. Ataupun 1 orang aja kita bilang diam, teman-temannya yang punya pikiran sama jahat dia akan diam. Ya, aduh diam ci sama kejang, diam dia. Berarti ilmu padat itu sudah bereaksi. Itu fungsi daripada unsur padat. Kalau untuk kesehatan unsur padat, kalau latihan kita akan padat kita. Ya rezeki kita, kesehatan kita, ya semuanya bersifat padat disempurnakan. Kalau unsur air, angin, air dingin. Kalau kita latihan itu akan dia sejuk, pikiran kita tenang, rileks. Ya tiba-tiba kita nyaman. Pikiran kita stres, tiba-tiba dia nggak dingin, sejuk. Karena air itu kan kalau kita minum gimana sih, namanya orang haus kan hilang hausnya kan sejuk jadinya. Jadi kita hilang dahaganya. Kalau untuk ilmunya itu kalau namanya air kan bisa beku sih ya beku. Kalau orang beku. Karena ilmu air tuh macam-macam sebenarnya. Itu aja paling gampang ilmu beku dulu. Kalau tadi ilmu padat kan diam kamu. Wayang sih, berarti diam dia. Karena kita sudah tekan pakai ilmu padat. Selanjutnya kita mengeluarkan unsur panas. Ratu Ide Sang Yang Widiwase yang mau mengeluarkan unsur panas. Bayangkan panas. Nanti kalau terasa panas sudah hangat, ya matur suksma Ratu Ide Sang Widiwase. Kalau yang lainnya silakan sebut Tuhannya masing-masing. Kalau agama Hindu kan Ratu Ide Sang Widiwase. Nah, kalau unsur air ini, unsur panas ini, kalau kita latihan dia akan membakar kalori. Darah peredaran akan lancar, kita akan tiba-tiba semangat, pohon tiba semangat. Nah, energi positif akan mengalir dalam tubuh. Kita akan keluar keringat, otomatis pori-pori bagus. Yang perlancar peredaran darah, jantung pun kuat. Tapi kalau untuk ilmu panas ini kan macam-macam. Ya, misalnya ada nyerang kita, atau nyerang. Tapi kalau namanya kalian diserang musuh, kadang-kadang kan tidak selalu kita tahu. Nanti otomatis ilmu suksma ang dharma akan melindungi otomatis dari manapun serangan datang. Dah bersifat goib, niskala, nanti dalam mimpi atau serangan tidak kelihatan, otomatis dia tidak usah sinar berpikir. Kalau dipukul dari belakang, nggak usah sinar mengeluarkan ilmu padat, nggak usah. Beda kalau kita menjadeng begini kan, itu juga sinar nggak usah berpikir apa-apa, tapi gerakan otomatis saja. Cuma latihan ini adalah bentuk kalian, ini adalah sinar menguasai 5 ilmu utama. Ilmu dasar itu paling utama, tapi bisa berkembang jadi ilmu sekian banyak ilmu. Jadi kalau ada orang menyerang kita pakai ilmu panas, misalnya kebos kebakaran ya, kasihan dia mengeliling. Nanti jangan terlalu lama, kasihan dia, mati dia. Ya udah kembali normal gitu kan ya. Kebos sih. Atau barangkali diserang hujan api. Ada api nyerang kita, hujan api, panas itu. Gimana sih namanya hujan api? Tapi
jangan sampai terlalu lama, kasihan, bahaya, bisa mati orang. Kita nggak boleh bunuh, kita melumpuhkan. Ya, kalau angin ratu di sanduasir dia mau nijing makan unsur angin. Nanti kalau terasa ada goyang-goyang kayak ada menggoyangkan ya matur susmu ratu di sanduasir. Kalau angin itu untuk rezeki. Ya kita dengan latihan begini kan kita untuk menarik rezeki, kan angin kan energi, rezeki yang semuanya, rezeki kesehatan, ekonomi, ya persahabatan, teman, hal yang positif. Nah, dan juga kalau angin itu mengeluarkan hal yang buruk dalam jiwa kita, kalau energi negatif dia dikeluarkan dengan energi latihan itu, mengusir energi negatif. Termasuk awan panas pun kalau kita latihan ya mengusir energi negatif, jin setan, ya kesambet segala macam energi negatif lepas sendiri. Kita mungkin pergi dari rumah orang meninggal, atau di jalan kita akan energi kan otomatis dia akan lepas dia. Kalau angin ini untuk ilmunya, kalau ada nyerang kita, ilmu bayu bajra, pundang panting semua orang. Ayam gini ngelantes itu bahaya. Kalau ngelantes itu kan kejedok di tembok, kejedok di jalan kan bisa bocor, padahal bisa remuk itu. Unsur akasa, ratu di sanduasit yang mau nijing merupakan unsur akasa. Lalu unsur akasa ini adalah unsur kosong. Latihan di sini tangan akan terasa tidak ada hampa udara, karena akasa itu alam pikiran. Ya, nanti kalau sudah terasa kosong, tidak ada tangan kayak hilang. Untuk sesmur ratu di sanduasit. Ya sebenarnya Tuhan yang masing-masing agama lain. Ya, kalau untuk unsur akasa ini adalah untuk kita berkonsentrasi. Kalau kita sering latihan melakukan unsur akasa, kita akan semakin fokus. Ya, energi negatif pun akan netralisir. Kita akan semakin fokus. Ya, kalau untuk ilmunya, kalau akasa itu ada akasa sesuai dengan pikiran kita. Seperti tadi itulah semuanya kombinasi. Diam di tempat, diam di tempat itu berarti ilmu pemberat dan termasuk ilmu akasa, karena akasa alam pikiran. Ada orang pakai pedang barangkali dia, atau kita mungkin kita diserang orang 10 orang,